Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 8. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud, ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan, Allah Israel,
Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Silakan dilanjutkan, Tapo. Baik, saya lanjutkan. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tula atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni bertindak untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga
Apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun mereka, kemanapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Maka engkau kiranya mendengarkan di surga, tempat kediamanmu yang tetap, pada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Hendaklah mata, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu, pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allahku, Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu terpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini.
Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu raja juga menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segenap lemak korban keselamatan. Sebab mesbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel umatnya. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusan, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Rektor, Ibu Dinanti, Pak Apul, dan Ibu Rumiasih.
Ya, judul renungan kita pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paujang berjudul Sun Gokong. Ya, sambil menunggu kehadiran Pastor Paul, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube Joseph Paujang dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan info dan video-video terbaru dari channel ini. Baik, kita akan mendengar dulu pengumuman ya. Silakan multimedia untuk menayangkan pengumuman. Baik, selamat datang untuk sendal jepit ya. Namanya sendal jepit ya. Bapak atau Ibu nih. Juga untuk Redmi 9C, namanya bisa diganti. Oh, sudah. Silakan Pastor Paul. Judul renungan Haleluya. Sun Gokong. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kesetiaan, ya jangan berhenti tengah jalan ya. Kalau berhenti tengah jalan ya kelar saudara ya. Banyak orang nggak sabar, banyak orang ngamukan, ya mutungan. Ya, selesai saudara, nggak bisa selesai. Saudara, saya nyaris dulu ya. Ketika saya masa-masa pemulihan, aduh rasanya kok dihina ya, saudara ya, dimaki orang, saya kudu diem, diem terus saudara ya. Aduh, tangan mau udah gegetan pengen napok, saudara, beneran, beneran, saudara. Aduh, kalau kamu tahu saya sebelum, kalau saya tahu zaman dulu, saudara ya, waduh, saya kudu mengalah, saudara ya, saya kudu mengalah itu proses ya. Akhirnya tetap disuruh rendah hati. Ya, disuruh rendah hati, sudah disuruh terus begitu saya turun ya merendah 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 merendah. Firman Tuhan memang nggak pernah bohong ya. Berkat mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki seluruh bumi, saudara. Dia akan mewarisi negeri. Ya, orang yang rendah hati itu mewarisi negeri, saudara. Masalahnya setelah kita mewarisi negeri, saudara ya. Setelah kita apa namanya menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mewarisi negeri. Nah, ini kan orang-orang pilihan Tuhan yang mewarisi negeri, saudara ya. Sehingga kita bisa berbagi sebanyak-banyaknya, ya kita berbagi sekuat tenaga, ya. Orang itu sampai tidak percaya kalau saya dibilang saya nggak punya uang, tapi kita punya proyek miliaran. Orang tidak percaya, saudara ya. Dan itu memang menimbulkan kontroversial di sini ya. Wah, saudara, saya baru 7 tahun, kita udah warga negara, kita sudah punya apa namanya, punya pelayanan yang sudah mantap segala segala macam ya. Orang itu nggak percaya kalau kalau itu sudah jalan begitu, saudara. Dan ketika saya cerita, ya, ketika saya bersaksi, orang itu bukannya menerima dengan wah kalau dia bisa, aku pasti bisa. Enggak, malah jengkel, saudara ya. Memuliakan diri sendiri loh. Saya bersaksi itu saya lagi cerita, tolong yang ini baterainya mau habis ya. Kalian baterainya mau habis ini dengan nyandak nih. Sebentar ya, ini baterainya mau habis. Nah, orang ya saya cerita ya. Nah, itu tadi ya bolak-balik Menara Babel loh, Menara Babel. Kadang-kadang ya kita ini sampai bingung ya. Kita ini lagi kesaksian. Nah, itu ya saudara kita cerita. Memang ketika kita cerita itu orang
Ya itu ya, bukannya orang itu terus melihat ada sesuatu begitu ya untuk aku mau belajar. Tetapi pemikirannya apa saudara? Orang pemikirannya Menara Babel, oh pamer, oh ini mau memuliakan diri sendiri. Nah, wong duitnya bukan duitnya saya kok saudara ya. Kita berbagi-bagi ini kan bukan duitnya saya, duitnya kalian yang kita manage, ya kan? Ketika saya berkata kita punya plan sekian, apakah itu berarti kemuliaannya saya? Bukan, itu duitnya kalian semua. Kalian percayakan kepada komunitas, yang ngurusin juga bukan saya, Dokter Yuwono, Dokter Ido, Pak Steven, Bu Mantu dulu ya, Bu Marjuni. Yang ngurusin bukan saya juga, saudara ya. Kalau mereka bilang enggak, ya enggak selesai, ya kan? Nah, teman kita kan memang saya sebagai gembala menginspirasi, memotivasi. Oh, tanggapannya Menara Babel. Nah, itulah saudara. Makanya Shekinah Glory itu nggak bisa datang sama mereka, orang-orang ini. Artinya Shekinah Glory, awan kemuliaan Tuhan, ya saudara ya. Nanti kita akan bertemu di udara. Itulah hari pentahbisan kita, saudara. Itulah hari di mana bait suci itu ditahbiskan, saudara. Ada kemuliaan. Itulah di mana ketika nanti kita dirubah dalam sekejap mata, bukan terbang ya, snatch ya. Kita dirubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan dan kita semua di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus ya di dalam di awan kemuliaan dengan awan kemuliaan Shekinah Glory. Apa itu awan kemuliaan kalau Anda baca dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 5 Saudara ya. Ternyata awan itu adalah kesaksian Saudara. Saksi-saksinya Tuhan. Jadi ketika kita bersaksi, ketika kita kita menyaksikan bahwa Tuhan bekerja, ya sama seperti ya ketika Tuhan Yesus ya datang menyembuhkan orang sakit, orang yang sakit jiwa disembuhkan, orang-orang yang lepra, orang yang penderita disembuhkan. Yang nggak suka siapa saudara? Yang nggak suka orang Farisi saudara. Yang nggak suka itu ahli Taurat, yang nggak suka itu orang-orang munafik, orang-orang beragama yang merasa dirinya baik ya, orang-orang yang merasa dirinya sudah mulia, saudara. Makanya komunitas kita ya, komunitas Hagios ini memang komunitas untuk orang berdosa. Anda yang sudah merasa mulia ya, mungkin Anda tidak pas di sini, saudara. Anda nggak pas kalau Anda merasa derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Waduh, maaf saudara ya, Anda nggak pas di sini, saudara. Serius, kalau Anda merasa dirimu lebih tinggi dari yang lain, Anda nggak pas Anda di komunitas ini. Di komunitas ini komunitas orang-orang berdosa yang dipulihkan Tuhan. Sehingga ya, termasuk ya yang di Den Haag ya, itu berapa kali orang ya, orang yang itu kumpul-kumpul, oh itu pacaran, oh itu, saya bilang, iya lah ya kenapa? Oh itu masa cium-ciuman, lah iya namanya sudah tua cium-ciuman, lah gimana orang pacaran sudah umur 50, satunya sudah umur 60, mereka ketemu pacaran, ya pasti cium-ciuman, lah sih gimana? Ya kan? Ya, tapi kan nggak boleh, iya ya boleh, kenapa bukan boleh nggak boleh, apa haknya saya ngelarang? Terus mereka nggak boleh ke gereja begitu? Ya jangan, Anda lihat ya, Tuhan Yesus tidak pernah ya melarang orang berdosa pergi ke rumah Tuhan. Yesus tidak pernah menghindari orang berdosa. Justru sahabatnya Yesus adalah pemungut cukai, pelacur, dan orang berdosa. Lalu para pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa ini semua diproses, dibentuk di dalam komunitas itu, saudara. Dibentuk dan diproses. Nah, masalahnya banyak yang nggak mau diproses. Ya kalau nggak perlu diproses juga susah. Diproses, dibentuk, pasti gesekan, pasti konflik. Nah, di tengah konflik, di tengah gesekan, lalu kamu memancarkan cinta. Oh, dalam kepikiranmu, ya, aku mencintai. Itulah awan kemuliaan, saudara. Itulah awan kemuliaan, Shekinah Glory. Itulah Shekinah Glory yang bikin merinding-merinding orang yang lihat, saudara. Saudara, orang kalau ngelihat komunitas kita, tidak ada yang miskin di tengah kita, orang merinding, saudara. Zaman itu, ya, orang-orang ketika tahu orang Kristen itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang sampai nggak bisa makan, sampai jadi gelandangan, saudara, nggak ada. Zaman itu orang itu
Kekristenan itu menggetarkan hati pemerintah Roma. Takut pemerintah Roma. Mereka dengan aturan yang ketat segala macam, rakyatnya menderita dan siap berontak. Orang Kristen tanpa pemimpin, tanpa kekerasan. Mereka berkata, there is no poor among us. Tiap hari jiwa bertambah ribuan, jutaan, bahkan tiba-tiba menguasai seluruh Roma. Itulah awan kemuliaan, saudara. Kalau Anda dan saya terus berlomba-lomba berbuat baik, mengampuni, mengasihi, memberkati, itu nanti jadi awan kemuliaan. Kita nanti bisa jadi sebuah cloud gitu ya, namanya cloud. Kumpulan saksi, saudara ya. Kita menjadi kumpulan saksi, kumpulan para saksi Kristus. Apa itu saksi Kristus? Kamu akan disebut pengikutku, kamu akan disebut saksiku, kamu disebut muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi terus ya, lepaskan pengampunan. Kalau ada konflik, ya udah lepaskan pengampunan. Udah konflik pokoknya kudu hancur salah satu. Kamu tuh bau neraka, saudara. Kalau ada konflik dan kamu ingin salah satu hancur, kamu tuh mampu neraka, saudara. Sebab orang-orang yang bau surga tidak ingin lawannya hancur. Dia berdoa bagi lawan-lawannya, dia berkati lawan-lawannya. Orang-orang yang bau kerajaan surga, orang-orang yang baunya Taman Eden, ya hatinya selalu penuh dengan berkat. Dia tidak ingin menghancurkan orang. Oh, dia disiplin, dia keras, dia tegas, tetapi tidak ingin lawannya hancur, saudara. Itulah sebabnya, saudara ya, kita selalu berusaha berrekonsiliasi. Saya senang ya, tadi ada kopdar ya di Jakarta Makoden. Ya, saya berharap, saya berdoa semua ya. Kalau mereka nggak mau rekonsiliasi, tidak apa-apa, tidak urusan. Pokoknya kita membuka hati, membuka diri untuk berrekonsiliasi, untuk menyatakan cintanya Tuhan. Dan di antara kita, saudara, harus saling mengasihi. Kalau ada konflik, Anda jangan mempersulit orang lain, saudara ya. Kalau kamu pengennya tujuannya mempersulit orang lain, kamu bau neraka loh, saudara. Kamu tidak membau awan kemuliaan Shekinah Glory, mambumu itu mambu sate, saudara, mambu sate bosok, bau sate busuk dari neraka, baunya itu ya, bau arwah-arwah busuk dari neraka, singit badanmu karena kamu ingin orang lain celaka. Tapi biar kamu ingin supaya orang lain juga diberkati melalui hidupmu, sekalipun dia berkonflik denganmu. Nah, itulah Shekinah Glory. Lo Anda jangan pikir Shekinah Glory itu kayak sunggokong, ya seekor kera, apa namanya? Terpenjara dalam gua, liar, nakal, brutal, keras, sakti. Anda kalau yang pengen rapture awannya begitu, Anda jadi sunggokong, saudara ya. Jadi sunggokong, keras, sakti. Saya mah nggak mau jadi sunggokong. Saya Shekinah Glory, ya awan kemuliaan itu adalah ketika kita menjadi saksi-saksi terangnya Kristus bahwa aku adalah Kristus, umatku yang atasnya namanya disebut ya Kristen, yaitu pengikut Kristus. Nggak ada Islam bukan, Buddha juga bukan, Hindu juga bukan, ya kan? Hanya Kristen, pengikut Kristus, umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri dan kita menjadi saksi-saksi. Setiap kali ada orang masuk ke dalam komunitas kita pasti dipulihkan. Setiap kali ada orang datang dipulihkan. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa. Kalau dia mau ngajak kekiran ya ditinggal, nggak usah. Ya saudara nggak usah banyak kekiran. Pokoknya kita jalan fokus. Kita adalah saksi-saksi, kita adalah awan. Kemudian kita ini adalah Shekinah Glory, saudara. Kita membuat sebuah cloud, yaitu Shekinah Glory, di mana ada komunitas ini, ada pemulihan, saudara. Itu menjadi sebuah cloud kerumunan yang besar, saudara ya. Ya, jangan sampai mambu neraka, saudara. Jangan sampai asapnya itu asap bau busuk dari neraka, asapnya asap neraka. Jangan. Biarlah awannya mengelilingi kita adalah Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan, yaitu para saksi-saksi yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Ingat saudara, jangan ingin sesamamu binasa. Jangan kamu ingin mencelakakan. Jangan kamu mempersulit hidupnya orang lain. Jangan kamu senang kalau lawanmu hancur. Jangan saudara. Ucapkanlah selalu berkat bahkan untuk musuh-musuhmu. Tuhan Yesus memberkati.